Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, seperti halnya Delta nih, salah satu tentara terkuat dari Sumeaka ekstrakan Jubi yang menjadi pohon dari itu adalah pria yang kita semua kenal, kekuatannya luar biasa. Dia sekarang dianggap sebagai leader dalam Sumeaka Rinnegan itu. Namanya adalah Jigen, one of the most badass villain in history. Nah, tambah badass lagi, pasalnya dia memiliki dojutsu dari Shinjutsu Otsutsuki. Chapter 4 ini memperlihatkan dia menguasai pertempuran yang terjadi antara Boruto dan Sasuke maupun bak iblis tersebut. Dari yang kita amati nih, itu di baju Jigen apakah lambang Rikudo ya? Tapi bentuknya juga spiral kayak Uzumaki nih. Ini menarik, sepertinya dia memang Sumeaka spesial karena serasa memiliki bentuk yang juga sangatlah unik. Overpowernya Jigen apalagi di mode monster ini menarik ditunggu teman-teman. Cuma yang jadi masalah adalah kapan Jigen terserap cakranya oleh monster berekor ini dan kenapa dia bisa muncul kembali dan serasa memimpin para Sumeaka. Nah, kita punya beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk hipotesa ini. Jigen memang sudah melakukannya bertahun-tahun lalu. Alasannya rasional, dia adalah mantan orang dalam perwujudan wadah Isiki yang memiliki Jubi dari code sendiri pada awalnya. Menarik kan? Jika kalian penasaran tentang hal ini, kalian udah berada di video yang tepat teman-teman. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini nakama, salah satu monster dari evolusi pohon tersebut dari Jubi adalah sosok yang identik dengan anggota Kara. Di chapter 4 itu pertama kali dia bangkit, dia langsung terbang nih saat seseorang dari atas mengejutkan Boruto dan Code lalu bilang seperti ini. Itu Cakra. Code yang melihat itu sontak terheran-heran karena itu mirip seperti orang yang dihormatinya kan. Ya, dia adalah Jigen. Dia monster yang mirip Jigen itu kemudian berkata seperti ini. Kehidupan di planet ini, kehidupan yang mati dan hidup di planet ini, itu semuanya karena Cakra. Dan pohon Shinju yang menghasilkan buah itu, dan itu adalah naluri original dari kita semuanya. Tapi kau Code, tampaknya kita sedikit merusak dan terbangun karena ulahmu sendiri. Dan kita sudah terlahir dengan ego kembali. Monster itu terbilang jauh lebih menarik dibandingkan Delta loh, karena Jigen adalah mantan bos Kara sendiri. Jadi kita amati detail juga ada keunikan tersendiri dari tampilan baju yang digunakannya teman-teman. Perhatikan di belakangnya itu, apakah itu lambang Uzumaki atau lambang yang mirip dengan Rikudo kala itu yang sempat digunakan Hagoromo. Menarik nih, dari apa yang kita lihat Sumeaka Jubi Jigen itu terlihat belum memberikan perlawanan di chapter keempatnya kan. Dia hanyalah mengawasi dari atas dengan terbang sambil memasukkan tangannya ke sakunya sendiri. Bahkan di monster itu adegannya saat Boruto sedang kesusahan ketika terjebak dengan bebatuan tersebut, dia itu terbang pas di atas batu hologram Rinne Sharingan Otsutsuki itu loh, dan mengatakan Boruto itu masihlah beruntung sejauh ini karena bisa lari. Well, sekarang ini jika itu Jigen ya, maka jelas ini akan menjadi ancaman berkali-kali lipat. Bahkan ya, sejujurnya Jubi yang sempat dijaga Code ini awalnya memang dari Otsutsuki Isiki, tetapi Jigen lah wadah dari Isiki tersebut. Jadi di sini kita cukup yakin kenapa Jigen bangkit dalam wujud ini ya. Ya karena dia dahulu sempat memberikan cakranya tersebut untuk pertumbuhan pohon dewa. Karena dahulu ada adegan ketika ia sempat mengatakan karena tak punya Otsutsuki lain selain dirinya, Jigen membantu peningkatan pertumbuhan pohon dewa dengan cakra Otsutsuki yang dimilikinya. Artinya Jubi tersebut memang mengkonsumsi cakra dari Jigen. Dengan kesalahan, Code menambah Jubi ekstrakan tersebut dari ego dan pikirannya sendiri. Salah satu di antaranya mereka menghasilkan Sumeaka Jubi yang identik dengan cakra dari Jigen. Prosesnya lagi-lagi karena Code sendiri dan awal kening itu akhirnya terbangun. Sekarang itu gini, jika itu memang Jigen dan mengacu pada apa yang ditampilkan Sasuke kemarin, harusnya Sumeaka ini juga membawa kemampuan orang yang diserap tersebut energi cakranya yang juga sangatlah mengesankan. Dan yang menarik, Jigen memang selalu identik dengan Pain Tendo kan. Dia memiliki kesan sopan, kelam, karismatik, tetapi membayangkan nih orang nih, seperti yang Kia bilang, ketenangan adalah kekuatan, dan itu berlaku untuk Tendo, berlaku pula untuk Jigen. Tetapi Jigen ini sedikit lebih creepy teman-teman. Dari kelompok Kara, mereka semua sangat menghormati pria dengan jubah khas itu kan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Jigen dalam performa terbaiknya, sekaliber Kashin Koji loh. Nah yang menarik, Jigen adalah masternya teknik Sukuna Hikona di masa itu, sebuah teknik langka yang belum pernah ada di dunia shinobi sendiri kala itu secara khusus tentunya. Lalu apa itu Sukuna Hikona?
Oke, gambaran-gambarnya itu seperti ini. Saat ada adegan di mana Naruto bertempur melawan Jigen, ia langsung terkejut nih. Tiba-tiba Jigen itu menghilang dalam pertempuran dan langsung menjatuhkan dirinya. Sasuke dengan analisis yang tinggi kala itu akhirnya menyimpulkan jika Jigen sebenarnya tidaklah menghilang, melainkan mengecilkan tubuhnya mendadak dan setelah itu membesarkannya. Itulah rahasia dari teknik Sukuna Hikona, sebuah teknik yang sekarang ini juga dimiliki Kawaki. Cuman ini masih jadi masalah baru karena dulu Jigen bisa melakukan itu lantaran Ishiki itu berada pada tubuhnya kan. Lalu apakah ya dengan Sumiyaka Jubi tersebut Jigen masih memiliki kemampuan Sukuna Hikona terlepas dari Ishiki juga sudah tidak ada? Nah, agak cukup aneh memang, tetapi Jigen yang sekarang di mode iblis itu juga identik dengan Jigen dulu yang juga bisa terbang loh. Jadi ini akan ada paradoks teman-teman. Kembalinya Jigen menandai aura creepy dan juga mengerikan akan muncul. Di masanya dia juga memiliki kisah memilukan kan. Jigen sebenarnya adalah pria malang yang harus ditempati oleh seorang Otsutsuki karena tidak ada pilihan lain. Dia dahulu adalah seorang biksu muda loh yang secara perlahan otaknya itu dikendalikan oleh Otsutsuki. Selang beberapa waktu ketika cakra Ishiki sudah membaik, ia lalu memberikan dan menanamkan segel karma kepada Jigen. Dan jika bertindak sesuai kehendak Ishiki, dia bertindak sesuai dengan keinginan Otsutsuki. Itulah kenapa dia itu memang serupa dengan Tendo Pen, tetapi lebih menggila lagi kemampuannya sebenarnya. Jigen dianggap sangatlah overpower, bahkan Sage mode saja belum tentu menang melawannya kan. Kasusnya Kashin Koji dahulu. Itulah kebenaran tentang Sukuna Hikona Jigen atau bahkan Ishiki. Jika kekuatan itu semua masih dimilikinya, wah ini dia akan sangat layak sekali sih menjadi pemimpin dari Jubi Sumiyaka terbaru itu. Ingat ya, Naruto Sasuke aja nggak mampu untuk menghadapi Jigen. Bahkan di mode tempur terbaiknya keduanya masih ada nih. Jigen tetap tak terkalahkan. Dengan kembalinya Jigen itu, tentu orang seperti Kashin Koji, Delta, Eida akan menjadi menarik lagi karena mereka saling dikait-kaitkan dengan mantan bos Kara itu. Dan kabarnya sih kita juga ingat ya, kalau Eida dan juga Dema itu kekuatannya melebihi Jigen. Tapi bagaimana jika berhadapan dengan Jigen yang baru sekarang ini dengan Rinnegan? Jelas itu akan ada pengecualiannya. Kalian harus ingat pula, terlepas dari kemampuan seorang Otsutsuki, Jigen ini juga bisa menggunakan teknik telekinesis loh. Dalam anggota Kara sendiri dia juga pernah menunjukkan hal tersebut. Selain itu, tongkat-tongkat hitam yang sering digunakan Boruto dan Kawaki, Jigen juga mampu melakukan hal semustahil itu. Nah, chapter berikutnya kami rasa kita akan diberikan siapa nama sebenarnya dari orang satu ini. Apakah masih tetap Jigen? Dan kita akan segera tahu nih kekuatan apa yang bangkit dari tubuh yang identik dengan bos Kara tersebut, mantan biksu muda Jigen. Nah, gimana menurut teman-teman sendiri? Jadi cukup segitu ya pembahasan kita kali ini mengenai evolusi Jubi menjadi pohon dewa, itu pengenalan baru Sumiyaka Rinnegan Jigen sang leader Kara. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.